Engineer dengan 12 tahun pengalaman berkarir di industri pertambangan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, program Sibima Series merupakan salah satu program webinar rutin yang diadakan oleh tim Research and Development yang tentunya dinaungi oleh Bima Sabartum Group. Bima Sabartum Group sendiri itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pertambangan, konstruksi, lingkungan, dan berbagai macam bisnis lainnya. Salah satunya adalah Bengkel Bin Haji Parijo yang terletak di salah satu kantor cabang kita di Lampung. Baiklah, adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua kata sambutan dari Direktur Utama Bima Sabartum Group yaitu Bapak Haji Erik Wijaya STMT, ketiga penyampaian materi oleh Bapak Indra Bagus Septian Wijaya ST CPI IPM, yang keempat itu sesi tanya jawab, yang kelima nanti ada sesi kuis, dan terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita buka pelatihan hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Bapak Erik Wijaya STMT selaku Direktur Bima Sabartum Group, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Sebelumnya, apakah Bapak Erik telah bersama kita? Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya Pak. Oke, baik. Pak Indra Silakan, Bagus, Pak. apa kabar Pak? Yes. Ya, baik. Baik, bagus. Selamat Baik. malam Pak Erik. Ya, malam Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah tentunya kita selaku hamba Allah yang senantiasa mensyukuri ada segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam Sibima Series ke-18 untuk basic knowledge tentang long term planning, short term planning in mining industry yang diadakan yang akan disampaikan oleh Pak Indra Bagus Septian Wijaya, sahabat saya. Ya, marilah kita berharap semoga kegiatan Sibima Series kita yang tetap konsisten kita lakukan setiap bulannya ini dapat memberikan manfaat sebagai bentuk berbagi kita Bima Sabartum kepada teman-teman semua, baik itu mungkin yang masih fresh graduate, mahasiswa, ataupun teman-teman di pelaku industri pertambangan yang ingin menambah pengetahuan di bidang pertambangan. Kepada para peserta mungkin ada topik yang mungkin sudah sering disampaikan atau mungkin disampaikan kepada kita untuk membahas topik tertentu, namun sampai pada series yang 18 ini belum dapat mengakomodir. Itu lebih karena keterkaitan dengan narasumbernya yang belum tersedia. Kami terus berusaha sesuai dengan saran dan masukan dari rekan-rekan peserta untuk menghadirkan Sibima Series yang bervariasi topik dan temanya sehingga bisa memberikan betul-betul tambahan informasi kepada para peserta Sibima Series. Kami mohon senantiasa dukungan dari teman-teman semua, rekan-rekan semua, agar keberadaan Bima Sabartum ini dapat terus konsisten memberikan manfaat kepada rekan-rekan semua secara bebas, secara free, untuk menambah pengetahuan, knowledge, dan sharing dari teman-teman yang narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya, seperti malam hari ini sahabat saya Pak Indra Bagus Septian Wijaya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami mohon maaf jika dalam prosesnya nanti ada gangguan karena sifatnya online. Tentu ini di luar dari kendali Bima Sabartum, walaupun sudah kami persiapkan dengan baik, tapi terkait dengan jaringan itu di luar kendali dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami berharap semoga kegiatan Sibima Series malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada panitia, kepada Pak Indra untuk sharingnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik untuk kata sambutannya.
Nah, bagi teman-teman yang bergerak di bidang pertambangan, kami menyediakan wadah atau platform terbaru yaitu Sibisa yang dapat diakses melalui www.sibisa.com. Di sibisa.com, kamu dapat membeli atau menyewa alat pendukung proyekmu seperti alat survei dan alat keselamatan kerja. Jadi bagi kamu anak teknik geologi dan teknik pertambangan yang sedang menjalankan tugas akhir mungkin dan butuh alat-alat pendukung bisa langsung ke sibisa.com. Sibisa.com selain menyediakan atau menyewakan alat pendukung alat survei, kami juga menyediakan proyek untuk freelance yang pastinya freelance yang bergerak di bidang mining dan geologi juga. So, tunggu apa lagi? Segera kunjungi www.sibisa.com. Sibisa, si serba ada. Sekali lagi, Sibisa, si serba ada. Baiklah, mungkin kita langsung lanjut ke agenda berikutnya ya Pak Indra. Apakah Baik. sudah bisa kita mulai? Boleh, baik. Boleh? Baik. Sebelumnya bagi teman-teman yang ingin atau hendak bertanya saat pemaparan berlangsung, bisa melalui kolom chat, karena nanti akan disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Tapi nanti juga tersedia sesi tanya jawab yang jika ada yang ingin bertanya secara langsung ke Bapak Indra. Ya Pak ya? Ya, boleh, boleh. Baik Pak, kepada Bapak Indra, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Oke. Baik, bismillah ya. Selamat malam, rekan-rekan semua yang saya hormati. Pak Erik ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya, karena telah difasilitasi untuk dapat memberikan sharing knowledge ya ke teman-teman rekan-rekan di dunia pertambangan ini ya. Kemudian juga kepada Mbak Putri dan Mbak Dea tentunya yang sudah berkomunikasi intens selama ini untuk membantu menyiapkan materi juga dan melakukan persiapan-persiapan sebelumnya gitu ya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan ini acaranya lancar dan saya sangat apresiasi kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti acara sharing knowledge ini secara langsung. Terima kasih. Karena saya tahu juga ini udah malam, mungkin ada yang belum makan juga, ya nggak apa-apa, kita coba tahan sebentar. Ya kita dalam sesi kali ini saya coba sharing ya, sifatnya sharing, berbagi pengalaman terkait dengan basic knowledge untuk pembuatan long term mine planning dan short term mine planning di dunia pertambangan. Oke, mungkin nanti kita tidak kalau yang ekspektasinya ini nanti masuk ke software kayak enggak ya. Saya coba basic knowledge saja karena kalau software kita mungkin bahasnya bisa 1 minggu ini. Kalau untuk 1 jam ini kayak basic knowledge saja. Ya harapannya sih mungkin di sini banyak rekan-rekan fresh graduate ya, banyak rekan fresh graduate atau mungkin ada yang masih mahasiswa. Saya harapkan nanti bisa diulang lagi gitu ya videonya, recordingnya nanti mungkin dibagikan sehingga nanti waktu masuk ke dunia kerja, oh jadi ini toh yang dimaksud oleh Mas Indra gitu kan. Nah bagi yang mungkin sudah pengalaman, nanti di akhir diskusi ada tanya jawab gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti ada yang udah experience, terutama ada pendapat lain, silakan disampaikan nggak apa-apa. Jadi saya juga senang mungkin ada pendapat lain, tapi yang penting nanti kita yang dicari adalah persamaannya aja ya. Kalau kita nyari perbedaan nanti waduh panjang nanti. Mungkin nanti kita silakan kalau ada pendapat, kalau ada masukan nggak apa-apa, kita cari persamaannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo. Oke, mungkin saya langsung aja untuk mempersingkat waktu. Saya punya waktu 1 jam ya, Mbak Dea, sampai jam 8 ya. Iya, benar. Oke, mudah-mudahan bisa selesai nih. Oke, sebenarnya terlihat ya, Mbak Dea, yang saya tampilkan di layar? Iya, terlihat, Pak. Oke. Lihat, Pak. Oke, ya kembali lagi ya, tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal saya gitu ya. Mungkin juga di webinar kali ini ada yang pernah ketemu saya waktu itu. Saya coba perkenalkan diri lagi. Nama saya Indra Bagus Septian Wijaya, biasa dipanggil Indra. Nanti kalau misalnya kita ketemu di mana panggilnya Indra nggak apa-apa, Indra. Saya juga punya nickname juga sebenarnya, punya nama panggilan waktu di kampus ya, tapi off the record lah itu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu nama panggilan saya. Tapi bisa panggil Mas Indra nggak apa-apa, Mas Bagus boleh. Pengalaman kerja saya lulus tahun 2007 ya, kemudian saya bergabung di
PT Pama Persada Nusantara yang kalau nggak salah hari ini atau kemarin ya berulang tahun ya. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada PT Pama, semoga semakin jaya. Di Pama ini jabatan terakhir saya adalah Section Head Operation ya. Jadi saya report ke Dephead waktu itu. Di Section Head Operation, dan waktu itu saya juga involved di pembuatan short-term-nya. Pembuatan short-term management saya terlibat di situ. Nah, kemudian 2012 saya memutuskan, itu pilihan lah ya, saya memutuskan untuk bergabung dengan PT Cipta Kerja Tama di penempatannya di Head Office Jakarta. Di sana saya sebagai estimator, sebagai project planning, dan juga sebagai project valuation. Terakhir saya di project valuation superintendent ya. Nah, di situ saya involved di pembuatan short term dan long term planning-nya. Nah, kemudian 2018 sampai sekarang ya pilihan lagi ya, karena memang ya namanya kita di main engineer ya kita pengen tahu sih gimana sih kerja di main owner gitu ya. Ya kita cobalah, saya bergabung di PT Indika Indonesia Resources. Sekarang saya di technical dan project development. Kemudian di sini saya involved di long term planning. Nah, kemudian sekolahnya di mana? Nah, saya dulu sekolah SMA di Magelang ya, SMA Negeri 1 Magelang. Kemudian saya kuliah di UPN Veteran Yogyakarta. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi ini santai aja. Kita nggak usah terlalu inilah. Saya juga menyampaikan nanti segampang mungkin lah ya, semudah mungkin untuk dimengerti. Jadi coba kita kosongkan dulu gelas-gelasnya, kita kosongkan, coba nanti kita isi pelan-pelannya. Nah, kalau kita bicara main planning ya, berarti main planning itu sebenarnya kan konsep ya, konsep, metodologi, dan best practice tentunya. Jadi main planning itu sebenarnya perlu kebebasan, freedom of thinking, dan perlu juga kreativitas di situ. Jadi main planning itu bukan definisi secara langsung, jadi memang dia konsep. Jadi konsep itu kalau kita lihat apa sih konsep? Berarti kan sesuatu yang dikandung dalam pikiran, gagasan gitu ya. Berarti kan kalau kita bicara konsep, berarti kan harus ada sudah terbentuk sense ya. Sense good mining practice penambangan tuh seperti apa sih untuk bisa membuat mine planning. Nah, biasanya itu dia paling enggak ya experience-nya minimum 2 tahun ya. Makanya biasanya kenapa di perusahaan-perusahaan tuh ada program fresh graduate development program itu ya sebenarnya untuk dia supaya paling enggak dia terbentuk sense-nya. Saat nanti dia menyusun mine planning, dia sudah dapat menerapkan kaidah-kaidah yang baik dan benar di perencanaannya. Nah, kemudian mine planning juga termasuk metodologi ya. Jadi metodologi berarti kan suatu sistem metode yang digunakan dalam bidang studi atau kegiatan tertentu. Nah, kalau kita bicara metodologi berarti ya paling enggak si mine planner ini pernah terlibat dalam pembuatan perencanaan. Dan perencanaan itu harus dapat direalisasikan di lapangan. Dan kemudian ini juga sebagai best practice ya, kalau kita sebut kita gimana membuat mine planning kalau kita belum tahu bagaimana best practice-nya gitu kan ya. Berarti kan kalau best practice berarti kan metode kerja atau serangkaian metode kerja yang secara resmi diterima sebagai yang terbaik untuk digunakan dalam bisnis atau industri tertentu. Ya paling enggak mine planner harus mengetahui bagaimana melakukan metode perencanaan yang benar yang mengacu kepada kode KCNI ataupun SNI gitu ya. Ini saya ambil dari yang terhormat Bapak Andre Alis ya, ini senior kami Grandfather Clause CPI. Oke, lanjut dulu. Kemudian penerapan long term. Oke, penerapan long term mine planning itu di mana saja sih? Nah, yang pertama itu adalah dalam laporan studi kelayakan tentunya kan. Jadi kalau apa sih studi kelayakan? Yaitu studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Jadi memang studi kelayakan ini diperlukan untuk prasyarat ya, untuk mendapatkan status IUPOP ya, untuk mendapatkan status IUPOP operasi produksi ya. Kemudian nanti turunannya dokumen RKAB, rencana reklamasi seperti itu.
Ini saya ambil dari waktu itu ada ruang lingkup konservasi yang dibawakan oleh Pak almarhum ya, Pak Suprianto. Kemudian, nah ini, jadi kemudian juga studi kelayakan diperlukan sebagai dokumen penting ya yang digunakan oleh pelaku usaha, manajemen, investor, perbankan dalam mengambil keputusan strategik. Apakah rencana tambang itu layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau kita bicara long term mine planning dalam FS, jadi aspek-aspek yang dievaluasi itu ya aspek teknisnya nanti seperti apa. Aspek teknis ya tadi mencangkup bagaimana mulai dari geotekniknya, kemudian rencana penambangannya, rencana pengolahan, pemurnian, infrastrukturnya seperti apa. Nah, kalau kita bahas di kode KCM itu ada namanya faktor-faktor pengubahnya gitu. 10 faktor pengubahnya seperti apa yang berhubungan dengan teknis gitu kan ya. Nah, kemudian kalau lingkungan ya tentunya terkait dengan lingkungannya ya kan. Tentunya namanya penambangan kita harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Kemudian terkait dengan ekonomi, berarti terkait dengan keekonomisannya, analisa investasinya, itu seperti apa. Oke, itu di dalam FS ya. Nah, kedua, dalam pelaporan estimasi cadangan. Nah, kalau kita bicara cadangan, itu kan berarti bagian dari sumber daya ya, yang terukur atau tertunjuk, dan atau tertunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis. Jadi untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang dibutuhkan dalam faktor pengubah, jadi memang studi kelayakan atau paling enggak ya minimum studi pre-FS-nya lah, itu sudah harus dilakukan sebelum cadangan mineral ditentukan. Jadi studi-studi itulah yang menentukan perencanaan tambang yang secara teknis dapat dikerjakan dan layak secara ekonomis, yang setelah itu daripadanya cadangan mineral dapat ditentukan. Jadi seperti ini ya alurnya ya. Jadi bagian dari cadangan adalah bagian dari sumber daya tertunjuk dan terukur. Nah, kalau misalkan dia terukur secara 10 modifying factor terpenuhi, maka dia bisa menjadi cadangan terbukti. Nah, kemudian cadangan mineral itu merupakan bagian dari sumber daya kan ya. Berarti artinya yang dapat diproduksi atau ditambang secara ekonomis. Nah, estimasi dan klasifikasi cadangan itu adalah hasil implementasi dari metodologi mine planning itu sendiri. Dengan mengkonversi sumber daya menjadi cadangan dengan memperhitungkan tadi kelayakan teknis, lingkungan, dan ekonomis. Keekonomis yang mencakup 10 modifying factor ini tadi. Nah, tentunya agar mine planning itu dapat berperan secara handal, maka perlu dilaksanakan oleh para perencana tambang yang memiliki kecukupan kompetensi. Nah, kalau kita lihat alur prosesnya di mana sih long term mine planning kalau kaitannya di dalam pelaporan estimasi cadangan kalau kita mengacu ke SNI yang 5015 untuk batu bara, jadi letaknya di sini ya. Letaknya di setelah pembuatan desain tambang. Tentunya sebelum ke perencanaan berarti kan kalau kita lihat flowchart-nya ini ada beberapa yang harus kita lakukan dulu nih sebagai mine planner gitu ya. Mulai dari tahapan verifikasi dan validasi terkait dengan model geologinya itu dulu. Nah, dari situ mungkin kita bisa tanya tuh konfirmasi ke orang yang berkompeten, itu bagaimana model geologinya kan. Nah, kemudian kalau memang kita sudah yakin, diyakinkan oleh kompeten person untuk sumber dayanya, kemudian kita bisa masuk ke pemilihan metode penambangannya. Tentunya tadi pemilihan metode penambangan harus memperhatikan tadi masalah lingkungan, teknis, kemudian yang di bidang geotekniknya gitu ya. Kemudian kita masuk ke optimasinya, kita lihat apakah area-area yang akan kita kerjakan nanti ekonomis saat ini ya, ekonomi saat ini dan jangka panjangnya seperti apa, apakah ada area keekonomisannya. Kalau ada, kita nanti lakukan beberapa opsi, kemudian opsi yang paling optimum kita pilih, kemudian jadilah pit shell ya. Dari pit shell tadi dengan parameter geotek yang detail, kita bisa dapat practical desainnya, kemudian dari situ masuk ke perencanaan jangka panjang, mine plan-nya gitu ya. Kemudian output-nya adalah production schedule ya, production schedule. Kemudian dari production schedule itu kuantitas dan kualitasnya dilihat, dimasukkan ke evaluasi proyeknya. Kalau misalkan ternyata ada yang kayak belum sesuai nih, nggak misalkan secara analisa investasi ada yang kurang, ya dia beriterasi lagi gitu ya. Jadi kalau dirasa sudah sesuai, ekonomis, masuk ke klasifikasi cadangan dan pelaporan. Oke, tadi apalagi tadi long term untuk pertama untuk FS, kemudian untuk laporan estimasi cadangan, yang ketiga untuk
project valuation ya. Terkait dengan project valuation itu ya penawaran ini biasanya di perusahaan gitu ya, ataupun tidak hanya untuk main owner sih, juga untuk main kontraktor juga. Kalau misalkan dia ada penawaran kerjasama untuk supaya dia bisa naruh alatnya, ya kan, alat beratnya untuk investasi di suatu tambang ya melalui flowchart seperti ini. Jadi project valuation itu artinya berarti jika ada penawaran akuisisi atau kerjasama ya. Jadi long term planning itu kita gunakan sebagai dasar dalam analisa pembuatan analisa investasinya. Flowchart-nya saya sering jelaskan ini flowchart-nya beberapa pertemuan. Jadi memang mulai dari collecting data, verifikasi data, kemudian melihat lokasinya ke lapangan, dari situ kita lihat kesiapan penambangannya, kita review model geologinya, kemudian fit optimasinya seperti apa, kemudian kalau ekonomis kita lanjutkan ke desain, sama seperti SNI lah. Jadi memang turunannya adalah turunan dari SNI itu sendiri. Intinya kalau di project valuation terkait dengan penawaran dari pihak ketiga gitu ya, memang ada 3 aspek yang harus kita lihat. Jadi dari sisi legalnya, kemudian sisi dokumen teknisnya, kemudian dari sisi technical-nya. Kalau technical di sini ya paling mencakup raw database-nya itu cukup meyakinkan apa enggak ya. Misalkan nih databornya ada kolarnya, atau kemudian apakah litologinya itu ada, logging kah atau tidak gitu ya, ada quality-nya, quality sample diambil di mana gitu ya. Kemudian project software-nya apakah sudah ada. Dari project software itu apakah sudah ada model geologinya, topografinya, bagaimana, sudah LIDAR kah atau masih SRTM, kemudian main desainnya, apakah main desainnya sudah mencangkup area keekonomisan yang masa sekarang gitu ya, nanti kita lihat gitu. Oke, tadi FS, laporan estimasi cadangan, project valuation. Yang keempat itu adalah terkait dengan strategic business plan. Jadi kalau di perusahaan itu namanya, kalau kita bicara cadangan, itu adalah aset dasar suatu perusahaan tambang yang mencerminkan nilai keekonomian dan keberlanjutan usaha dari perusahaan tambang tersebut. Nah, kalau bicara strategic business plan, itu main planning itu sangat berperan penting ya. Ya karena business plan itu kan disusun berdasarkan main planning ya. Dan setelah disetujui, itu business plan harus dipatuhi oleh para mining engineer dan pelaku lain dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan termasuk operasional pertambangan. Ya dalam pengertian secara sederhananya memang tugas mine planner itu menyusun jadwal target produksi gitu ya untuk periode tertentu. Target produksi bagi secara kuantitas dan kualitasnya. Nah, nanti optimalnya outputnya nanti selain production schedule, jadi akan kita lihat bagaimana analisa investasinya ya. Kita lihat mungkin secara net present value-nya seperti apa, kemudian kita juga sesuaikan juga secara aspek pemasaran itu harga long term-nya di berapa gitu ya. Ya pada intinya kenapa main planning itu harus dilakukan dalam strategic business plan, jadi agar operasi tambang itu sustain ya atau berkelanjutan. Nah, terkait dengan strategic business plan, jadi kurang lebih seperti ini untuk time framework-nya. Ini adalah long term main plan dalam cakupan FS ya. Jadi FS gitu ya, long term berarti artinya sampai dari mulai awal penambangan sampai selesai dilakukan penambangan ya. Nah, kemudian ada namanya strategic business plan, itu biasanya 5 tahunan. Tapi 5 tahunan itu bukan berarti dalam 5 tahun kita review, tidak, tiap tahun. Tiap tahun, jadi ada yearly ya, tiap tahun untuk 5 tahun ke depan. Tahun berikutnya direview lagi untuk 5 tahun ke depan. Ya sama kalau di short term kan namanya 3-month rolling plan ya, bulan ini untuk 3 bulan ke depan. Nah kalau di long term itu tahun ini untuk 5 tahun ke depan. Nah kemudian setelah itu disepakati dalam SDP, kita turunkan ke yearly atau annual main plan gitu. Nah kemudian kalau udah annual main plan berarti udah masuk ke scope of work-nya short term main plan kan. Nah, dia turunkan lagi ke dalam 3-month rolling plan. Dari 3-month rolling plan itu ada monthly plan, ada weekly plan. Nah, yang perlu di note di sini adalah short term main planning itu adalah part of long term main planning. Jadi dia tidak boleh berdiri sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan di lapangan ternyata ada short term main plan yang nggak ada long term main plan-nya, ya ini nggak tahu gimana dasarnya. Sekongendi ya itu ya. Dari mana ini? Ya itu harus dibenahi lah. Paling nggak harus ada ya dari FS dulu turunannya, FS yang disepakati turunkan,
Di situ ada annual-nya, dari annual itu pun nanti ada proses namanya kalau misalkan pakai kontraktor ya ada join dengan kontraktor, dia akan nge-review ya kan. Kemudian naruh alatnya, habis itu diturunkan ke terminal rolling plan. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini part of semua ya. Nah, bagaimana kalau di tengah jalan ada deviasi nih, dalam arti kok kayaknya nih ada perubahan sehingga menimbulkan harus ada perubahan nih, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya seperti itu kan namanya fungsi tiap tahun kita review seperti itu. Tiap tahun direview gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, di sini mungkin saya akan lebih fokus ke strategic business plan ya. Karena sebelum-sebelumnya saya sudah pernah bahas terkait dengan long term ataupun terkait dengan project valuation. Saya coba di kesempatan kali saya coba membahas terkait dengan strategic business plan ya, biar teman-teman supaya ada gambaran atau wawasan lebih gitu ya terkait dengan apa sih yang dilakukan untuk strategic business plan. Kurang lebih sama sih. Yang pertama itu tahapan metodologinya. Ya kita tentunya pakai model geologi yang paling update. Dalam arti yaitu udah berdasarkan progres. Kalau biasanya kalau kita bikin SBP kan udah jalan ya. Misalkan kemarin persiapan development tambang, setahun jalan, nah tahun berikutnya ada SBP lagi gitu ya. Ini kita bicara kalau misalkan sudah running ya. Jadi ada progres penambangan, di situ kan ada rekonsel bulanan ya. Rekonsel bulanan model geologi. Ya kita pakai yang terupdate. Contohnya nih di sini terlihat ya ada warna hijau. Nah, warna hijau ini artinya nih model sebelum masih original kan. Kemudian di sini ada bekas topo progres penambangan, dia ada floor-nya ya, kalau kita bicara batu bara ada floor-nya diambil, dimasukin lagi ke dalam model geologi, di running lagi skemanya, dikorelasikan dengan borehole, nah biasanya dapat lagi tuh. Kita lihat apakah ada perubahan yang signifikan dari sisi ketebalan mungkin atau dari sisi strike-nya atau dip-nya gitu ya. Ya intinya kita pakai yang baru lah. Nah ini contoh rekonselnya kan. Jadi dia akan kita berpartner dengan teman-teman Geos ya. Jadi nggak mungkin main plan itu kerja sendiri ya. Kita butuh support dari teman-teman Geos gitu ya. Jadi mereka akan melakukan review nih rekonsel tiap bulan. Model awal itu dihitung seperti apa, berapa banyak, SR berapa, actualnya berapa, deviasinya berapa. Nah kalau dapatkan deviasi, misalkan ini kok deviasinya cukup besar nih, ya harus ada di readjust lagi modelnya gitu ya. Dasarnya di readjust lagi atau enggak ya berdasarkan justifikasi kompeten personnya di lapangan gitu ya. Nah kemudian topografi tentunya juga kalau kita bicara strategic business plan udah ditambang gitu ya pakai yang paling update yang sudah ditambang gitu kan. Kita bicara strategic business plan tapi masih pakai topo original dikurangin produksi-produksi yang tahun lalu ya bisa aja sih tapi nggak kalau dari main plan nggak ini ya saya nggak best practice lah kalau kita sebutnya ya mending kita pakai topografi yang baru lah kita bikin lagi. Oke, yang ketiga asumsi kita udah ada model geologi sudah punya topografi yang terbaru. Nah sekarang kita kalau di long term ya ini kita di long term kita main-main nih sama orang market nih bukan main-main ya kita tanya nih orang market karena mereka yang punya pasarnya kan lebih tahu nih tanya aja bro gimana nih long term price kita nih atau harga sekarang gimana nih soalnya kita mau bikin strategic business plan sedangkan di marketing juga mempunyai peran andil yang besar lah untuk kesuksesan business plan kita. Oh ya bro kita kasih nih kira-kira untuk jangka panjang nih kurang lebih dari beberapa source. Nah, biasanya kalau di marketing itu nggak cuma satu source ya. Source-nya apa saja nih saya tutupin lah ini. Ini nggak boleh nih, ini saya tutupin lah. Ya, pada intinya dia akan memberikan beberapa source. Kemudian kita bisa lihat nih macam-macam nih. Kalau tahun ini nih ini Newcastle ini ya Newcastle Index. Tahun ini alhamdulillah nih kita bersyukur ada bahkan sampai rekor tertinggi ya informasinya ya harga batu bara. Saya ambil contoh batu bara ya. Harganya tinggi ada sampai 100 nih salah satu sumber. Nah, kemudian tahun depannya seperti apa? Kan kalau kita bicara 5 tahunan berarti kita harus tahu forward curve price sampai 5 tahun ke depan. Nah, dari tim marketing dan mereka pasti dari source-nya, banyak tuh source-nya. Mereka punya link-linknya itu. Nah, ada beberapa yang ngasih sampai ya tahun ketiga, ya memang ada. Ada yang beberapa sampai tahun kelima juga. Nah, dari sini kan kita tahu nih long term-nya sampai berapa di price yang mau kita pasang di situ kan. Berapa yang mau kita pasang di main plan di SBP ya tergantung kesepakatan dari manajemen. Optimisnya bisa jual berapa. Nah, kalau kita bicara forward curve berarti harus tahu historicalnya juga.
Ya boleh-boleh aja sih kita mau ambil optimis 85, tapi kita lihat dulu trennya. Ini ada trennya ya, seperti apa ke belakang kan. Kalau kita lihat nih ada yang warna tahun berapa nih? Tahun 2020 nih yang biru-biru nih kan. Nah, dia pernah di atas 60, oke, turun lagi kan. Waduh. Kemudian ada lagi yang biru putus-putus sih tahun berapa nih? 2017, dia bahkan pernah 80 juga gitu kan. Bahkan pernah sampai 100 nih 2017. 2018 ini sempat tinggi juga. 2019 yang abu-abu turun lagi. Ya, kita diskusi dengan manajemen, kita diskusi dengan tim marketing, oke, berapa forward curve yang kita sepakati. Nah, untuk apa sih itu forward curve untuk harga? Nah, untuk apa nanti saya jelaskan. Oke, tadi udah dapet ya topo, model, harga forward plus cost price-nya komoditi, kemudian kita masuk ke cash cost analysis projection. Nah, cash cost tuh apa? Apa mana yang masalah cash cost? Apa mana yang cash cost sih? Ya kalau kita di long term kita wajib tahu nih, bukan sunnah lagi, wajib tahu namanya cash cost. Karena nggak mungkin kita running long term tapi nggak tahu nih barangnya ekonomis atau enggak untuk ditambang. Mungkin teman-teman sering lihat ya, baik itu fresh graduate ataupun yang sudah pengalaman, ya kalau ada pengalaman no issue lah. Yang fresh graduate aja, itu pasti sering lihat kayak gini kan, supply chain penambangan. Mulai dari tambang itu di clearing, ya kan, disiapin, di blasting, dipindahin tanah penutupnya, kemudian dilakukan reklamasi lagi, kemudian batu bara dibor ini saya nggak tahu nih, ini mungkin tebel banget ya, jarang sih ini, tapi mungkin ada. Ya, ada penggalian, cleaning harusnya cleaning, penambangan batu bara. Nah kalau batu bara biasanya kalau ada yang ditaruh di ROM, ada yang direct langsung ke crusher. Kalau misalnya jarak ke mana ke pelabuhannya cukup jauh, biasanya dia taruh dulu di ROM. Biasanya kalau jarak pembuangannya OB itu kan paling 1000 meter, 1500 meter gitu ya. Tapi kalau kita bicara hauling batu bara itu nggak meter lagi, tuh biasanya kilometer. Ada yang bisa sampai 15 kilometer, ada yang cuma 5 kilometer, ditaruh di ROM dulu kan. Habis itu dari ROM mungkin diangkut lagi pakai coal hauling ke pelabuhan gitu ya. Mungkin crusher-nya mungkin ada di pelabuhan, ada juga crusher di ROM. Pada intinya setelah diangkut di ROM, kemudian dilakukan di ROM itu bisa pakai wheel loader ya, ada wheel loader diangkut lagi kan, ada namanya aktivitas rehandling gitu ya. Kemudian di crushing atau mungkin dari crushing ini masuk lagi ke stockpile di pelabuhan pakai overland conveyor. Dari sini ada lagi barging ya, sebelum ke mother vessel ada barging. Biasanya barging juga sama berapa kilometer sampai ke mother vessel. Jadi supply chain penambangan ini adalah penting untuk apa? Jadi kita tahu bisnis prosesnya. Nah, bisnis proses itu ujung-ujungnya untuk apa? Untuk menakar. Jadi kita harus tahu mulai dari biaya pengupasan OB itu berapa rate-nya gitu kan, ujungnya, berapa cost-nya gitu kan. Kemudian penggalian batu bara itu gali aja berapa cost-nya. Di hauling batu bara di hauling sampai ke ROM berapa cost-nya. ROM di rehandling masuk ke pelabuhan, diantar ke pelabuhan berapa cost haulingnya, cost pengolahan, processing berapa, barging berapa. Nah, nanti ujung-ujungnya kita harus tahu, tadi kan harga yang kita bahas tadi kan harga di FOB ya, nanti sampai ke mother vessel selling cost-nya berapa. Jadi intinya itu satu rangkaian proses. Kalau kita udah tahu, udah hafal betul dan udah mengerti betul supply chain penambangan, jadi kita mudah menganalisis biaya-biaya penambangannya. Jadi kita turunkan tuh. Jadi kalau kita bicara cash cost, berarti kan kita harus bicara apa aja mining cost-nya tadi, yang mulai dari supply chain penambangan, dari mulai OB removal sampai ke ini tadi, sampai ke selling, sampai ke mother vessel tadi, ada barging cost, TP Doring gitu ya. Tapi kita harus jelas dulu biaya penambangan tadi apa aja kan. Di sini kan mungkin biaya penambangannya sampai ke plot management stockpile. Setelah biaya penambangan ada lagi namanya overhead expense gitu ya, atau operating expense di luar biaya penambangan ya kayak compensation land compensation cost, administrasi, legal, comdev, overhead-nya gitu ya. Kemudian biaya barging-nya itu ada barging cost, stevedoring, surveyor, kemudian ada royalty-nya juga dimasukkan. Nah, kalau di batu bara tuh dari kan tadi udah tahu harganya ya, harga tadi kan harga long term gitu ya. Newcastle berarti kita konversi dulu nih. Saya pakai rumus HBA itu boleh. Jadi kita misalkan kita tahu harga indeks untuk yang GAR 6.322, 6.300 sekitar 75. Misalkan kondisi kita itu di barang di komoditi kita itu di GAR 4.200 ya, kita harus konversi dulu dari long term yang kita mau pakai yang kita disepakati tadi misalkan 75 gitu ya. Mengacu ke historical price sebelumnya. Misalkan dia ada HPB-nya, jadi ada
price markernya lah ya, itu price markernya, kemudian kita average selling price-nya di berapa, nanti kita dapat nih, misalkan long term 75, itu paling nggak di 38 harga jualnya. Nah, kalau di harga jual 38, itu di SR berapa, itu break even. Kalau bahasa Jawanya bakpo. Nah, di SR berapa sih kalau dari pendapatan sama pengeluaran tuh kita impas, break even, nggak ada margin. Ya itu adalah batas speed limit kita. Nah, diketahui kan kalau misalkan dengan harga batubara tadi 38 gitu ya, dengan long term 75, ternyata dapatnya di-convert ke 38, berarti di SR7 nggak EBITDA tuh cash ya, nggak dapat cash. Ya artinya pit limit kita batasin ke SR7. Nah, kalau kita mau bicara SBP, kita harus tahu dulu nih kondisi sekarang dan yang akan datang gitu ya. Ternyata kita harus melihat, kita cek lagi di pit FS kita, apakah memang BSR-nya itu pit limitnya bisa kerja dengan batasan BSR ini gitu ya. Nah, contohnya ini kita pakai metode katakanlah risk grafik ya. Kita pengen tahu kan kalau kita bicara konsep pit optimasi berarti kita bicara incremental ya. Incremental shipping ratio ya. Kalau kita udah tahu break even SR-nya adalah BSR 7, berarti kita harus lihat untuk yang incremental SR7 itu di mana aja lokasinya. Nah, ternyata kita dapat nih untuk incremental SR7 dari pit yang long term, ternyata di sini nih. Yang di sini udah incrementalnya udah di atas 7 berarti. Ya kembali lagi kita harus sampaikan ke manajemen, Pak, kalau misalkan kita bicara pit optimum gitu ya, di incremental SR7 itu dapatnya di sini katakanlah kan. Pit optimumnya gitu. Ini terhadap apa namanya? Nilai pengembaliannya. Jadi ini NPV dengan tonnage batubaranya di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita tetap mengacu ke pit FS, itu masih ada margin, Pak. Masih ada margin, masih secara net present value-nya masih oke. Tapi kita cadangan di sini, yang biru ini adalah potensi cadangannya ya. Cadangannya akan naik, Pak. Jadi mau pilih mana nih, Pak, kira-kira? Wah, enggak. Kita nanti dari manajemen akan diputuskan. Pokoknya kita mau yang tetap sesuai FS, nggak mau batubara diturunin. Nah, nggak mau batubara nggak mau cadangan diturunin. Kita maunya tetap yang di sini, ya kan? Kalau dari konsep optimasi nggak apa-apa. Biasanya waktu dia naik, yang optimum turun 1. Nah, ini kita ambil nih, oke lah. Kita berarti kesepakatannya pakai yang masih yang pit yang lama ya. Nggak apa-apa juga dia masih secara NPV dia masih positif kan, masih positif. Dan batubara sudah optimum. Nah, sedangkan kalau misalkan kita masuk yang ke option 4 nih, option 4 nanti bisa jadi yang incrementalnya udah di atas 10 katakanlah. Nah, itu udah minus nih. Minus tapi kalau cadangannya naik ya buat apa kita nambang tapi nggak ada benefitnya buat kita ya. Kita ambil yang setelah yang paling optimum bisa atau yang satu tangkap yang sudah turun gitu ya. Turun tapi secara cadangan masih oke lah, masih tinggi. Jadi dengan harapan ya mungkin kan tahun depan kita review terus ya. Siapa tahu tahun depan naik lagi gitu ya. Ya, jadi sepakati dengan manajemen untuk pemilihan pitnya. Oke, kemudian tadi sudah direview optimasinya. Sekarang kita mau siap-siap ke scheduling database ya. Nah, kalau mau ke scheduling database, nah harusnya itu di era 4.0 ya. Kan kita kadang-kadang era 4.0 ya. Itu diperlukan review cepat untuk dapat mengetahui berapa pencapaian production performance itu mencakup PA-nya, UA, productivity unit itu harus tahu cepat ya. Kita pengen tahu di bulan September ini berapa UA-PA-nya gitu kan. Misalkan kita mau buat SBP di bulan September ya paling nggak Januari, Februari, Maret, April, Mei kita harus tahu cepat nih berapa PA, UA, historical pencapaiannya lah. Nah, kemudian dari situ kita sepakati dengan tim operation mana yang mau dipakai, nah mana yang masih bisa diimprove gitu ya. Jadi memang ketersediaan dashboard ini saat ini sekarang sangat penting sekali ya. Kan hari gini masa masih pakai Excel gitu ya. Masih Excel nanti waktu mau nyusun SBP di prorate lagi, waduh itu udah old school lah itu, old school. Sekarang udah ada dashboard. Ya teman-teman bisa lah itu canggih-canggih lah sekarang saya yakin bisa lah dibikin dashboard. Bisanya fresh graduate nih, ini kesempatan nih. Kalian kalau mau misalkan mau program FGDP mau lulus Pak, saya mau buat dashboard yang paling keren. Bapak pengen tahu productivity bulan ini dan setahun yang kemarin langsung ketahuan. Wah, itu keren banget tuh. Ya kan? Jadi untuk menyusun kapasitas unit produksi dalam SBP itu sebenarnya merefer pada achievement sebelumnya.
Dan dan kemudian juga susun juga langkah improvement yang dapat dilakukan, itu disepakati bersama. Kalau kita bicara PA ya disepakati dengan tim plan gitu ya. Bicara UA productivity disepakati dengan tim operation. Nah, kalau mereka sudah sepakat untuk di mana yang dipakai untuk pembuatan long term di SBP, tanda tangan, oke, kita jalankan. Jadi jangan sampai nanti tim operation merasa tidak dilibatkan. Wah, ini tim long term main plan ini bikin sendiri, kita nggak diajak ke PYRB kan gitu kan. Nah, jangan begitulah. Jadi kalau emang kita punya datanya, kita ajak meeting dulu, kita bahas bersama, Pak ini Pak ya historicalnya, Bapak punya improvement gimana nih? Mau dinaikin berapa persen? Oh sekian. Ya, sepakat ya Pak ya? Kalau sepakat, kita turunkan ke long term plan Pak ya untuk buat strategic business plan. Nah untuk scheduling data preparation-nya, ini juga sering saya, kalau misalnya ada rekan-rekan yang pernah ngikutin webinar saya sebelumnya, ini sering saya sampaikan, jadi kalau kita bicara scheduling data preparation, ada dua konsep ya, jadi kita harus nyiapin dulu kapasitas unitnya. Yang kedua, kita siapkan dari software-nya gitu ya, dari software terkait dengan resolving dan volume database. Nah, kalau kapasitas unit kan berarti kan kita di sana ada membahas tentang schedule effective working hour-nya kan. Tadi kita lihat effective working hour, kita lihat tuh pencapaiannya sebenarnya berapa sih? Mau kita plan berapa? Kita plan katakan dengan jam kerja per harinya 15 jam per hari gitu ya. Masih applicable nggak? Ya kita lihat dashboard-nya, oh masih nih, oke lah. Berarti sebulannya sekitar 450 katakanlah, masih applicable nggak? Oh masih. Oke, bungkus gitu ya. Tapi saat-saat bulan hujan itu akan turun gitu kan, saat bulan kering akan naik. Nah, productivity juga kita set tuh di long term plan untuk SBP, kita set. Nah, tetapi cek juga historicalnya, pernah kejadian nggak gitu ya. Kalau nggak pernah kejadian kita set di sini ya berarti kita mau bikin planning yang nggak akan achievable gitu aja sih. Kalau misalkan mau bikin planning yang achievable, berarti yang mengacu ke historical sebelumnya, dan walaupun ada langkah improvement harus jelas seperti apa. Nah, kemudian reserve database ya kita dari model geologi kita punya yang tadi di awal tadi kan, kemudian dari topografi kita udah punya yang update, kemudian kita udah analisa secara keekonomian pit design-nya, kita buat tuh di situ better block-nya. Arah penambangannya biasanya kita ngikutin yang ada di long term awalnya di FS ya, yang jangka panjang kita nggak boleh ngerubah-ngerubah lagi. Kalau udah ada FS-nya ya itu yang kita ikutin. Jadi mining direction-nya kita ikutin, dari situ kita buat project solid. Nah dari situ kita masukin ke scheduling. Nah scheduling itu output-nya apa? Ada 3 kan, production profile, kemudian stage plan, kemudian video animasi. Nah nanti dari situ output-nya adalah reporting untuk di target produksi. Oke, mungkin lanjut contohnya video animasi kita sambil lihat ya. Ini yang tadi udah punya semua kan. Nah, sekarang kita running di animasinya. Ini contoh long term animation video ya. Nah, jadi kelihatan kan? Oke. Dia gerak-gerak gitu bukan berarti nggak ada dasarnya, itu ada dasarnya itu udah disetting berapa jam kerja efektifnya, berapa productivity unitnya, berapa fleet location-nya, itu udah disetting semua. Ini ketahuan tuh di pit apa tadi ya, di pit. Nah di pit yang sisi timur itu kapan dia mulai backfilling kan ketahuan. Nah, mulai backfilling, kemudian juga kapan mulai area backfilling itu akan ditimbun lagi, kan ketahuan kan. Jadi enak kan kalau kita presentasi ke manajemen sambil nyetel musik, ini enak banget kan. Jadi ke tim-tim lapangan juga paham, oh berarti backfilling itu nanti di tahun sekian gitu kan ya. Oke, berarti kalau tahun sekian jaraknya pendek dong, iya dong. Jarak pendek berarti kan kos penambangannya lebih efisien gitu. Lebih produktif juga kan kalau jarak pendek. Nah, kita putar-putar. Kalau sudah area backfilling yang di sini sudah habis, berarti dia harus backfill ke jarak jauh lagi. Waduh, jarak jauhnya berapa ya? Nanti yang harus ada stage plan itu. Jadi dari stage plan nanti ada whole profile. Nah, nanti saya kasih contohnya tuh, contoh annual man, diturunkan ke annual man plan nanti. Lama ya namanya 5 tahun ya lama.
sampai habis lah ya, kita lihat ya. Jadi yang hijau itu adalah pit aktifnya, yang coklat itu adalah area disposalnya ya. Nah biasanya kalau di long term itu akan ngelihat ini kayaknya ada yang aneh ya. Ya kok kayaknya nggak ngisi area backfill ini ya, harus dicepetin nih. Oh boleh aja. Tapi kalau mau dicepetin konsekuensinya ya nambah alat. Alatnya dari mana gitu kan? Nah, ada lagi nih konsepnya nih, low strip, high strip. Contoh kasusnya tadi, kalau misalkan kita mau ngerjain strip FS, ada area-area yang incrementalnya itu di atas batasan BSR. Nah, kalau di atas BSR berarti kan harus kita akalin tuh dari long term. Berarti ada fleet yang ditempatkan di area high strip, ada fleet yang ditempatkan di area low strip. Jadi kita bagi itu penambangannya. Nah, kalau gini enak kan? Jadi kalau kita outputnya adalah ingin SR yang kecil, di area low strip kita banyakin ke fleetnya. Nah, kelihatan kan kapan dia mulai backfill gitu kan kelihatan. Ini kejadian kalau misalkan kita di SBP itu ada kerja di lebih dari satu pit gitu ya. Ya long term maintenance itu akan sangat bersyukur kalau yang dia kerjakan cuma satu pit, satu disposal, wah itu udah enak banget ya. Nggak usah pindah-pindah lah di situ itu. Tapi kalau ternyata yang dihadapi adalah waduh multi pit, wah selesai. Nggak bisa kerja sendiri, harus butuh bantuan sama rekan-rekan sorter juga dikerahkan tuh. Nah ini contoh yang pit yang udah mau main out gitu ya. Dia main out tahun berapa nanti bisa dibuka. Oke, thank you. Sip, saya lanjut. Nah, ini outputnya dari long term tadi, dari video animasi, dari simulasi maintenance adalah ke report ya. Nah, nanti dapat nih production schedule reportnya ada quantity sama quality. Nah, ini yang kita sebut dengan strategic business plan untuk 5 tahunan, jadi sampai 2-5 tahun ke depan gitu ya. Kemudian nanti annualnya biasanya kalau di strategic business plan itu untuk tahun pertama, untuk 1 tahun ke depan itu per bulannya detail dia. Bulan 1, bulan Januari, Februari, Maret harus detail. Kenapa detail? Karena itu akan diturunkan ke annual. Nah, nanti ini harus kita diskusikan lagi nih dengan tim market, apakah monthly shipment sama quality targetnya sudah ya mereka bisa nggak untuk jualin gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan strategic business plan ya kita harus tentukan dulu milestone-nya seperti apa nih. Dalam arti nanti kebutuhan area kerjanya seperti apa, rencana reklamasi seperti apa, kemudian akses infrastruktur nanti seperti apa, ya kan? Bisa jadi nanti semakin pindah lagi pitnya butuh jalan hauling yang sekian kilometer penambahannya, perlu capex berapa, kemudian ada lokasi-lokasi yang perlu konfirmasi drilling lagi katakanlah kan, ya itu harus ada milestone-nya kalau di strategic business plan. Nah, nanti ujung-ujungnya kemana ya? Ke financial model tentunya. Nah, kalau di SBP biasanya kita nggak sampai NPV IRR. Karena apa? Kita biasa sampai EBITDA atau NPAT, net profit after tax. Karena kalau kita bicara NPV IRR itu harus direkonsel dengan historical pencapaian sebelumnya dan harus direkonsel dengan 5 tahun ke depannya lagi gitu ya. Jadi kalau SBP itu biasanya hanya sampai kita sebutnya PNL-nya aja. PNL-nya berapa sih ya kan? Sampai NPAT lah paling nggak. Nah, dari situ nanti dibuat juga sensitivity-nya. Sensitivity-nya dalam arti kira-kira kita harus mulai ada warning-nya. Warning itu kalau dia turun di harga berapa. Kelihatan nih, kalau harga 38 nih masih oke lah. Tapi kalau tiba-tiba turun ke 30, wah ini harus warning nih. Kita harus review lagi di tahun-tahun berikutnya. Nanti strateginya pasti akan berubah. Begitu. Oke, kemudian jadi periode pembuatannya biasanya seperti ini ya. Kita udah masuk ke short term ya, banyak sekali udah 750, nggak apa-apa lah ya. Kita selesaikan lah ya. Jadi kalau misalkan udah masuk ke, tadi kan kita bahas strategic business plan ya, sekarang annual. Nah, kalau kita bicara SBP itu biasanya dilakukan di bulan Agustus-September ya. Agustus-September karena apa? Karena biasanya di bulan Oktober-November itu sudah ada
pembuatan RKAB gitu ya. Butuh acuan untuk budgeting di tahun berikutnya gitu ya. Jadi kita perlu ada dasar untuk diturunkan ke annual, berarti Agustus September harus ada strategic business plan 5 tahunan. Nah, nanti kalau udah ada annual main plan di Oktober, November, Desember, paling nanti Desember, Januari sudah ada joint sign off, biasanya dengan mining contractor ya. Paling nggak Desember, Januari itu sudah harus joint sign off dengan mining contractor untuk persamaan persepsi di annualnya. Nah, untuk pembuatan annual itu long term, short term itu semuanya saling bekerja sama lah, biar paling nggak long term bisa menurunkan parameter-parameter apa aja yang harus dikerjakan oleh tim short term. Nah, biasanya itu dalam annual man, bukan biasanya sih, annual man plan itu parameter schedule hour, PAUA productivity atau parameter kapasitas unit, production target, quality, main sequence, area kerja itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan berdasarkan SBP atau long term man plan-nya. Jadi memang ya begitu. Jadi memang ruang geraknya agak sedikit dibatasi ya dalam tanda kutip ya. Karena apa? Karena itu mencakup strategi bisnis perusahaan. Kan tadi kan disebutkan di awal, kalau kita bicara long term udah disepakati itu harus diikuti oleh man engineering yang di short term memang. Nah, tapi dari tim short term annual dia punya kreativitas terkait dengan fleet position-nya tadi. Kalau di long term kan biasanya ya kita nggak mungkin running long term 5 tahun tapi detail gitu ya satu-satu. Nah, biasanya kalau long term itu kita pakai auto scheduling gitu ya. Nanti di short term annual baru detailin tuh fleet posisinya, kemudian hull profile-nya, dewatering plan-nya, reclamation plan-nya seperti apa, rencana kerjanya. Kemudian nanti pencapaiannya direview tiap bulan. Sisi production-nya sama sisi cost-nya direview tiap bulan. Ya nanti kreativitasnya teman-teman short term nanti di situ. Nah, saya coba kasih contoh untuk pembuatan annual man plan ya, yang udah pernah kita kerjakan. Nah, jadi misalkan kita mau presentasi turunan dari SBP atau annual man plan, kita udah masuk short term ya. Jadi harus ada parameter yang disepakati, production parameternya seperti apa, konfigurasi fleet-nya seperti apa, main sequence-nya bagaimana, hull profile-nya seperti apa, output production-nya seperti apa untuk di-running ke financial model, untuk budgeting biasanya tahunan ya. Kemudian dewatering-nya seperti apa, assessment geotech-nya seperti apa. Nah, ini contohnya parameternya ya. Kalau kita bicara batu bara ya ada project landscape yang dipakai, project landscape berapa, bulan apa, model geologi yang update di bulan apa gitu ya. Kemudian skemanya apa, skema itu yang tadi yang buat model geologinya yang dipakai skemanya apa, quality-nya pakai quality apa, topografinya yang topo terbarunya apa gitu ya. Desainnya juga PIT, OPD, IPD-nya tuh yang mana yang dipakai gitu kan. Nah, kalau udah dari hasil cek tadi turunan dari SBP kan dapat area kerja. Nah, kita hitung lagi area kerjanya. Berapa OB-nya, berapa coal-nya, berapa SR-nya. Nah, harusnya sih ini udah sesuai dengan SBP ya, ini kan turunan ya. Nah, kemudian kapasitas disposalnya kita tentukan berapa gitu ya. Ini harus ada dasar-dasarnya. Kemudian jam kerja tadi ya, ini contoh 2018 ini saya kerjakan ya. Ini 2018 berarti dia jam efektifnya berapa. Ini tentunya ini turunan dari SBP tadi. Kemudian productivity juga berapa di fleet ini, misalkan fleet kelas 100 ton itu berapa produktivitinya, untuk kelas yang di bawah 100 ton, kelas 90 ton itu berapa, coal getting-nya mau di-set berapa. Nah, ini juga mengacu ke plan SBP. Nah, kemudian kita tentukan kan berapa fleet, katakanlah 5 fleet OB, kemudian coal-nya pakai 3 fleet coal gitu ya. Nah, kita tentukan. Alat support-nya apa aja, kita tentukan. Nah, ini contohnya ya, kalau berdasarkan EOM katakanlah kan bicara annual ya. Annual berarti kan sudah masuk ke tahun dari mulai Desember biasanya. Desember tuh EOM-nya seperti apa? Artinya rona penambangan tahun akhir Desember 2017 seperti apa? Kemudian nanti di Q1 kan kita annual, ingat itu kan turunannya nanti keterimaan rolling plan. Jadi paling nggak di annual itu per quarter itu seperti apa harus kelihatan ya kan. Nah, ini fleet udah detail nih. Tadi ada 5 fleet kan, dari 5 fleet penentuan ini nanti apa disposalnya di mana gitu ya. Nanti kapan dia mulai backfill nanti akan kelihatan di Q1 seperti ini. Kemudian di Q2 nanti ngembang lagi kan sudah backfill maju ke depan. Nah, nanti Q3 maju lagi gitu kan udah mulai terisi udah ada space-nya gitu kan. Nah, nanti Q4 nanti udah mulai banyak nih backfill-nya. Kemudian sudah ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, hull profile-nya juga ditentukan tuh dari atas stage plan Q1 tadi. Hull profile-nya kemana aja nih jarak buangnya kan. Nah, kita bagi tuh per distance berapa ya kan, per fleet berapa distance-nya. Kemudian material balance-nya seperti apa gitu kan ya. Cukup nggak kapasitas disposalnya itu direview di hull profile. Nah, kalau misalkan kapasitas disposal cukup berarti dia balance. Ini Q1 tadi ya.
Q2 profilnya kemana, ini kan sudah mulai in-feed tadi kan, atas stage plan-nya tadi. Nah ini Q3, nah ini Q4 gitu ya. Nah berarti output-nya adalah sama, output-nya di production result tadi, production result. Nah ini kalau annual itu biasanya SIM-nya lebih detail lagi. Misalkan nih dari owner-nya atau kita sebagai main owner saya pinginnya annual itu berapa per SIM-nya tuh detail keluarnya berapa gitu ya. Per SIM-nya saya ingin tahu per SIM itu keluarnya berapa gitu. Enggak total tonasenya sekian ton, enggak, saya ingin tahu per SIM itu berapa. Biasanya di annual seperti itu. Enggak cuma per SIM-nya berapa, per SIM kuantitasnya berapa, per SIM kualitasnya berapa. Nah, ini harus siapa-siapa aja nih tim long term dan short term nih kalau di annual tuh. Karena ini nanti SP ke marketing. Jadi misalnya tadi nih SIM D, wah SIM D ini berapa kualitinya, SIM D1 berapa kualitinya, SIM berapa nanti masing-masing detail tuh. Nah, dengan software tertentu itu bisa dikeluarin, ada caranya. Nah, kemudian dewatering plan-nya seperti apa, berapa pompa yang dibutuhkan, buangnya kemana, itu harus masuk ke dewatering plan. Nah, kemudian juga dihitung kan atas rainfall-nya, durasi hujannya yang masuk ke feed aktif itu berapa, yang dikeluarin berapa, terus dihitung. Nah, dasarnya kita nentuin berapa pompa dari sini kan, dari perhitungan Excel-nya itu. Jadi kita harus tahu efisiensi pompanya berapa, debit pompanya berapa, sesuai nggak dengan air yang masuk gitu ya. Nanti kita sebutnya adalah pump ratio. Jadi pump ratio itu artinya air yang masuk sama air yang keluar itu ya paling nggak ya satu lah, mendekati satu gitu kan. Nah, kemudian yang paling penting adalah geoteknya. Kalau sudah misal ini geotek itu hubungannya tadi ini untuk menjustifikasi yang tadi di awal tadi nih. Kan kita tadi kan membahas areanya, ini harus sudah ada geotek assessment-nya. Faktor keamanannya harus dicek. Itu masuk ke annual main plan. Oke, kemudian secara diagram alur ya seperti ini. Jadi kalau udah ke annual, turunnya ke triman, dari triman nanti ke weekly, dari weekly ke daily. Nanti di daily itu ada job pending-nya. Job pending berarti ada pedoman kerja hariannya seperti apa. Tiap hari ketemu tuh di viewpoint kan, di viewpoint dibahas tuh. Waduh gimana nih? Kalau weekly plan sudah disetujui gitu ya, di tiap hari ketemu dibahas gitu ya. Nah, kemudian triman running plan itu turunan dari annual main plan. Nah, kenapa triman? Ya kan kita pengen tahu nih yang kita tambang sekarang itu efeknya kedua bulannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita bicara rencana tuh nggak cuma untuk hari ini dan besok, enggak. Kalau kita bicara rencana penambangan, kalau untuk short term ya kalau triman ya bulan ini dan 2 bulan berikutnya. Kalau long term, tahun ini dan 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, contohnya triman railing plan seperti ini. Jadi video animasinya. Kita setel musik lagi ya. Nah, tadi kan 5 fleet ya. Ini lebih mantap lagi nih. 13 fleet. Yang pernah kita kerjakan. 13 fleet, UG, 6 fleet batu bara. Ini saya pernah posting juga di ini. Per bulannya bisa 200.000 nih batu bara ini. Ya tantangannya di sini. Jadi kreativitasnya teman-teman di short term di sini. Jadi penentuan fleet. Ya. Ini sampai 3 bulan ke depan seperti apa? Asik ya. Ya itulah. Kalau bisa sih ya di weekly plan juga bikin lagi videonya. Memang kita pernah juga waktu saya di kontraktor itu ada main owner yang pingin weekly plan juga harus ada video animasinya sebagai guidance tim operation di lapangan. Ya memang setuju, memang harus ada. Karena kembali lagi ke yang awal tadi saya sebutkan di awal, kalau misalkan mana tadi tabelnya. Nah ini nih, saya zoom ya. Nah, dibutuhkan video animasi. Jadi output scheduling kan 3 ya. Pertama production schedule, stage plan yang tadi untuk dapat whole profile, juga video animasi. Kalau tanpa video animasi ini gimana kita, biasanya tim operation agak kesusahan. Makanya penting sekali dalam weekly plan itu tim operation diajak, nih Pak videonya seperti ini, nanti rencana Bapak naruh alat big digger A ini ke sini. Wah, video animasi seperti ini ya, mereka udah ada bayangan tuh. Kalau kalian cuma kasih di short term, Pak, ini kasih peta gitu ya, waduh, peta popo mereka kan. Kalau ada video animasinya, wah itu keren tuh. Jadi udah tahu kan kapan backfilling-nya, dumping-nya kemana. Nah, jadi memang kembali lagi di long term main planning, short term main planning itu
Kalau di dunia pertambangan memang ya best practice-nya sih seperti itu sih ya konsepnya. Jadi memang semuanya harus jelas, semuanya harus terukur gitu ya, dan semua itu harus ada dasar-dasarnya gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan kita bikin planning itu ya mau-mau saya sendiri ya nggak bisa gitu. Kalau kita bicara short term ya tadi harus berdasarkan annual-nya, annual plan atau yearly man plan harus berdasarkan SBP-nya. SBP ya berdasarkan FS-nya seperti apa. Oke, mungkin sudah pas jam 8, nanti kita lanjut discuss ke tanya jawab ya. Silakan, waktu dan tempat. Saya silakan lagi ke Mbak Putri, silakan. Baik. Terima kasih Pak Indra. Mungkin demikian materi dari Bapak Indra Bagus Septian Wijaya, ST CPI IPM. Ya, asik Selanjutnya, ya, ada musiknya ya. Kedengaran kan musiknya? enggak Pak, kalau tadi yang kedengeran. Oh, musiknya sekarang nggak kedengaran ya? Enggak. Waduh, saya udah joget-joget nggak kedengeran ya? Iya Pak. Wah, sayang sekali. Oke lah, nggak apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Indra, bisa klik tombol raise hand terlebih dahulu ya. Nanti kita persilakan untuk open video dan open mic. Oke. Oke. Kita batasi berapa pertanyaan, Mbak Putri? Gimana Pak? 3 kali ya Pak? Ya, sampai jam berapa nih waktunya? 8.20 lah ya. Ya, Oh. 8.25 lah. Sana ada penutupan juga kan? 8.20 lah ya? Iya Pak. Ini ada yang raise hand Pak. Pak Nahar Said. Wah, ini kayak Pada Bapak Oncol nih. Nahar Said, Oncol nih. kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Putri. Halo bro, Iya, Bapak. sehat bro? Ini saya mau temu kangen ini sebenarnya. Ini video bisa ya berarti ya? Kalau ada masukan boleh lah bro. Oh iya. Gimana kabar dan bagus? Baik, Pak Nahar, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana, sehat ya? Amin, amin, amin. Monggo, monggo. Luar biasa, terima kasih. Ini saya teman seangkatan ini. Siap Bapak. Melihat presennya ini dan bagus, ini luar biasa lah. Saling sharing aja ya, ini ya, saling sharing. Mungkin di partisipan saya juga ada konco juga ini ya. Yang pertama, ini sharing session aja. Terkait dengan perencanaan ini kan deviasinya banyak ya. Artinya deviasi banyak ini ketika kita lakukan plan A misalnya terhadap PA misalnya atau UA gitu kan. Nah, habis itu ternyata ada deviasi gitu kan. Nah, biasanya ini kalau dan bagus ya, Mas Indra ini yang dilakukan tuh based on historical atau based on apa ada yang diambil yang bagusnya aja gitu. Saling sharing sih biasanya kan kalau historical nih down banget ini hasil produksi gitu kan. Nah, untuk mencapai itu kan biasanya ada improvement itu kan. Nah, biasanya kalau kebetulan kan saya di short term-nya ini Mas Indra, jadi ya menurut pengalamannya Mas Indra gimana sih ini dan bagus ini. Itu aja sih Mbak Putri, makasih ya. Siap, terima kasih Bapak Nahar. Gimana Pak Indra, mau langsung dijawab? Biar nggak lupa langsung dijawab kali ya. Ya boleh, silakan Bapak. Ya memang kembali lagi ya, saat pembuatan strategic business plan atau long term itu memang seharusnya sebaiknya gitu orang-orang short term itu perwakilan diajak ke HO lah, paling nggak diajak lah ke HO itu. Mas Nahar main lah ke HO kan, kalau nggak diajak, waduh lu nggak ngajak-ngajak gua bikin planning kan. Kenapa fungsinya diajak? Jadi memang kita harus sepakati sama-sama. Berapa productivity, paling nggak yang paling penting adalah parameter-parameternya ya, berapa parameter produksi yang disepakati itu harus short term itu harus terlibat dan harus di-challenge tentunya kan. Tapi kan nggak sebarang men-challenge. Kalau misalnya kita di long term itu kan untuk diturunkan ke short term kan kita long term harus punya sense bahwa ini dapat dikerjakan gitu ya. Kita masukin angka di sini nggak main-main, maksudnya nggak. Makanya kita tadi butuh ada dashboard, butuh ada butuh ada komunikasi dengan rekan-rekan di site. Jadi paling nggak kita yang angka yang kita masukin ini memang benar-benar dapat dilakukan di site. Ya saya sih lebih prefer, namanya juga best practice ya. Kembali kan ke konsep plan best practice.
kalau saya sih lebih prefer historical pencapaian yang memang kita sepakati nih, apakah mau kita pakai yang the best atau yang so-so atau yang pesimis gitu kan. Tapi kan ya masa kalau kita pakai masa yang pesimis kan, kalau kita bicara perusahaan itu kan pinginnya kan ya yang challenging lah ya. Nah, itu disepakati tuh. Tapi biasanya kita saya ambil sih yang rata-rata tengahnya aja, dan itu masih bisa diimplementasikan. Nah, tergantung nanti kalaupun ada improvement harus jelas, ya kan? Kalau di sini kita tentuin nih, ada juga sih nanti misalkan kita bicara improvement, misalkan nih, Pak, ini saya kalau misalkan PC 12,5 ini saya nggak mau 500 Pak. Ini kan nanti kalau lihat dari sekuen penambangannya kan Bapak taruh di area yang masih greenfield, katakanlah masih di pucuk-pucuk gitu ya. Wah, harusnya bisa 600 nih, ya nggak apa-apa. Cuma kalau bisa kalimat itu keluar dari tim operation di lapangan, short term. Jadi punya inisiatif kan. Nah, which is nanti waktu dia kerjakan memang dia komit terhadap apa yang disampaikan. Jadi seperti itu sih Mas Nahar. Jadi paling enggak ya kembali lagi komunikasi sih Mas. Jadi kalau ternyata Mas Nahar tiba-tiba dikasih plan, tanyain dulu yang terlibat short term, terlibat siapa nih ya. Kalau nggak ada berarti nah improvement ke depannya besok-besok diajak lah. Diajak ke Jakarta atau ke HO gitu lah ya Mas ya. Begitu ya. Siap. Artinya kita optimis dulu ya, strateginya ke depan gitu ya kita ya. Ya kalau optimis, yang itu memang secara historical pernah tercapai dan itu disepakati bersama, intinya sih itu. Siap. Oke, makasih. Sama-sama Bro. Sehat selalu Mas Indra. Sama-sama, kasih. Amin. Terima kasih Pak Nahar. Nah. Sudah terjawab ya Pak? Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan via chat nih Pak. Mau Putri bacain aja ya kali. Boleh. Dari Haikal Pak, Haikal Adam, fresh graduate geologi UPN. Ada 2 pertanyaan nih Pak. Bagaimana penerapan main plan antara tambang batu bara, biji, maupun sumber daya ekonomis lainnya? Apakah sama saja atau bagaimana? Yang kedua, apakah BSP dapat berubah sewaktu-waktu ketika terjadi penurunan atau peningkatan harga batu bara secara ekstrim, yang kemungkinan terjadi dalam durasi waktu yang lama? Ya, baik, silakan Bapak Indra. Di copy Pak? Ya, tapi saya menjawab berdasarkan kompetensi saya ya. Kalau memang saya juga memang sekarang lagi ya pengen belajar juga untuk yang komoditi non coal ya. Tapi pada prinsipnya sih kalau kita bicara hubungannya ke main plan, berarti kan konsepnya sama sebenarnya kan. Ada 3 aspek yang harus dilihat. Pertama dari sisi legal aspeknya seperti apa, dokumennya seperti apa, artinya exploration report-nya, kemudian dari sisi teknikal tadi, data bore-nya, litologinya, quality-nya. Nah, itu paling nggak 3 aspek itu harusnya sama ya, setiap komoditi, tinggal project software-nya mungkin yang berbeda kan, project software-nya, kemudian terkait dengan keekonomisannya, tadi yang masalah BSR mungkin batubara, kalau di non batubara mungkin ada cut off grade gitu-gitu ya. Nah, paling nggak seperti itu. Nah, kalau misalkan terkait dengan ya tentunya kalau misalkan perubahan harga tentu akan merubah BSR itu pasti, karena kan kalau kita kembali tadi BSR ya. Nah, ini kan BSR itu di-generate terhadap harga ya. Tapi kan makanya kita pentingnya tahu long term price terutama kan dari long term. Oke, saya buka lagi ya. Nah, pentingnya kita, jadi long term ini yang mengeluarkan bukan sembarang masukin angka aja nih, masukin jadi tiba-tiba dia akan menganalisa berdasarkan supply and demand-nya gitu kan. Nah, maka dia bisa prediksi kira-kira harga terendah itu kapan. Walaupun setiap tahun pasti ada ya namanya harga kemudian itu kan dinamis ya, tapi paling enggak kita ada dasar. Itu gunanya kita tiap tahun bikin strategic business plan ya sebenarnya ya untuk mengantisipasi itu. Mana tadi yang 5 tahun. Nah, ini ya. Nah, gunanya kita itu kan yearly refresh ya. Ya nggak apa-apa, walaupun kan yang penting dasar kita jelas. Pak, dasar saya untuk membuat strategic business plan tahun ini dan 5 tahun ke depan adalah berdasarkan outlook forecast saat ini gitu ya. Tahun depan misalkan ternyata berubah lagi ya kita kan bikin lagi. Kita tiap bulan Agustus ketemu lagi ya gitu. Jadi long term itu biasanya memang sibuk-sibuknya itu di bulan Agustus. Ya sebenarnya di bulan Agustus itu bukannya nggak sih, bukannya santai sih, nggak juga. Nah, biasanya memang long term di Jakarta itu selain dia fokus ke long term juga ada project development. Nah,
supaya di waktu-waktu dia tidak ngurusi long term, dia ngurusin project development yang lain kan, bantu tim Busdev kayak gitu. Jadi banyaklah fungsinya. Mungkin itu ya, Mbak Putri ya. Iya, siap, Pak. Berarti dinamis kan ya, Pak? Mungkin sebagai Ya. acuan kali gitu ya, Pak, dibuat per tahun gitu. Ya, tapi walaupun dinamis harus ada acuannya. Yang Iya, kita buat acuannya sekarang kan, dan Pak. teman-teman dasarnya harus ada gitu dulu. Iya, siap, Pak. Mungkin itu sudah menjawab ya, Bapak Haikal. Bisa lanjut lagi, Pak, pertanyaan dari mau yang dari chat atau Waduh, yang raise hand nih, Pak? Konco lagi nih yang tanya semua nih, diborong semua nih. Kemana, Pak? Kita ke raise hand kali ya, Pak? Ini terserah Mbak Putri aja. Oh, iya. Kepada Bapak Alpin, kami persilakan, Pak. Suaranya kecil banget, Bro. Kecil kan suaranya? Iya. Apalagi tidur kah? Si kecil? Enggak. Ya, monggo. Oke, baik. Pak Indra ya. Boleh. Siap. Kelihatan Pak Indra? Siap. Ini Pak Alvin nih, andalan nih. Baik, Pak Indra. Salam kenal Pak Alvin. Kenal Mbak Putri. Oke, ini mengenai perencanaan dari segi owner terhadap kontraktornya ya. Nah, kadang dalam proses penambangan itu terjadi perubahan, Pak Indra. Perubahan dalam artian kan tadi dinamis ya. Apakah kita harus merubah rencana demand rolling plan itu sampai ke akhir tahun atau tetap kita pertahankan di setiap triwulannya dalam perubahan rencana tambangnya? Kan tadi membuat schedulingnya diberikan nanti per week ya, yang ada videonya tadi Pak Indra. Apakah itu perlu dirubah lagi atau tetap mengacu? Kadang kan dalam proses penambangan itu terjadi anomali, misalnya curah hujan yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dampak lebih banyak, sehingga proses kemajuan tambang yang tadi sudah kita sebutkan bahwa di kuartal di satu tahun ini sudah kemajuannya sampai sejauh itu, tapi kita juga nanti jadi perubahan tidak terhadap sampai ke akhir tahunnya. Bagaimana Pak Indra? Apakah cukup jelas? Ya. Berarti ini ya yang ditanyakan adalah kalau misalkan ada perubahan di tengah jalan gitu ya, di tengah-tengah ada perubahan planning yang karena deviasi yang cukup signifikan gitu ya, seperti apa gitu ya? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, memang ya, berarti memang kembali lagi sih Mas Alvin. Jadi kalau kita di long term, saya sebagai long term gitu ya, saya dituntut supaya main planning yang kita buat itu benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan. Artinya dari sisi parameter yang terkait dengan kapasitas unit ya, kan ada dua tadi terkait dengan kapasitas unit dan reserving database ya. Kalau dari sisi kapasitas unit itu artinya yang kita plankan itu artinya dari sisi productivity, jam kerja, UA, PA, itu benar-benar nanti bisa diimplementasikan di lapangan. Kalau ternyata di lapangan itu ternyata nggak sesuai, berarti ada yang nggak ini deh kayaknya, ada yang nggak pas dengan saat di long term-nya ini, ada yang nggak pas. Nah, tapi kalau misalkan ternyata perubahannya, misalkan nih secara parameternya tercapai, ternyata yang tidak tercapai ada satu lagi masalah stripping ratio-nya katakanlah ada deviasi di stripping ratio. Itu sebenarnya juga yang dipertanyakan long term main plan-nya. Nah, saat membuat long term main planning, apakah
atau mungkin bisa jadi naik ke atas lagi dalam SBP-nya atau naik lagi ke FS-nya kan, saat dia membuat long term penambangan yang FS di awal, apakah data-data teknis itu sudah memenuhi kaidah-kaidah gitu kan ya, dalam tanda kutip ya, artinya kan tadi kan kalau kita bicara data yang tadi 3 hal kan, ada legal, teknis, sama apa tadi, legal, teknis, dan apa tadi, nah ini, dan technical, ya kan, artinya kita harus lihat lagi nih secara data teknisnya itu apakah memang sudah oke gitu ya. Nah kalau misalnya ini semua sudah oke, parameternya sudah sesuai, nanti di lapangan tiba-tiba berubah, kalau misalkan karena masalah harga, nah ini mungkin memang harus dirubah semua nih. Kalau udah masalah harga kan berarti keekonomiannya akan dirubah kan. Jadi artinya nanti secara annual plan-nya harus dirubah dulu. Biasanya sih makanya kita buat 3-month rolling plan tuh untuk bulan ini dan 3 bulan berikutnya kan. Kalau 3 bulan berikutnya ternyata masih bisa balik lagi, annual plan masih dapat, ya oke, berarti nggak usah dirubah. Tapi kalau dalam 3-month plan udah ketahuan, Pak, ini kayak nggak mungkin nih Pak dengan harga begini-begini, oke kita lihat. Ya mau nggak mau annual plan-nya kita sesuaikan lagi. Tapi sebelum itu ya SBP-nya harus di-running lagi seperti itu. Tapi kembali lagi kalau pada prinsipnya sih kalau perubahan-perubahan itu sebenarnya sudah harus sudah harus terjustifikasi waktu membuat perencanaan di awal sih kalau menurut saya. Kalau ternyata perubahan itu disebabkan karena miss productivity yang nggak sesuai, kemudian tadi masalah UI yang nggak sesuai, kemudian masalah reconcile model yang nggak sesuai, itu harusnya sih long term-nya ditanyain nih, dipertanyakan saat buat long term itu seperti apa. Tapi kalau yang perubahannya bukan karena itu, karena harga, ya itu bisa kita diskusikan lagi sih. Yang penting kan dasar-dasar kita buat perencanaan jelas. Kurang lebih seperti itu ya kali ya, Mas Alvin ya? Kan tadi kalau masalah harga ada range berapa persen turun dari harga rencana, sehingga kita harus memutuskan untuk merubah skenario penambangan secara. Kalau range sih tidak ada, tergantung sensitivity-nya ya Mas Alvin. Jadi kan kalau kita bicara SBP itu kan udah ada sensitivity ya. Artinya dari manajemen pasti udah punya ancang-ancang ya, kapan harus dirubah, kapan. Kalau misalkan dirasa secara sensitivity, gua masih telen nih dengan NPAT katakanlah $2, $3 masih ditelen. Karena secara forecast kayaknya nih besok bagus lagi ya, nggak usah dirubah sih menurut saya. Jadi tergantung kesepakatan manajemen sih Mas Alvin. Makanya kita perlu sensitivity di situ. Oke, terima kasih. Siap. Bisa di ini ya. Oke. Thank you loh, Bro. Thank you. Baik, terima kasih Pak Alvin. Pak Indra, mungkin kita batasi 1 pertanyaan lagi kali ya, Pak? Boleh Gimana, ya. Pak? 2 Soalnya deh. Kayak banyak nih. 2 soalnya deh. yang nanya banyak banget ini, Pak. 2. Semua ini. Dari chat ya, dari chat. Oke, dari chat ya, Pak. Yang mana ini? Ini aja. Dari Dian Alfajri, Pak. Dalam pembuatan pit design dan scheduling, jika di dalam perjalanan kegiatan penambangan terdapat pengembangan pit dan pengembangan eksplorasi, bagaimana optimalisasi pit dilakukan dan bagaimana batasan minimal untuk reserve recovery-nya, Pak? Silakan Pak Indra. Nah, ini berarti konsepnya ke FS-nya dong ya? Iya, perubahan FS berarti ya, Pak? Iya, harus FS dong. Karena kan tadi, saya flashback lagi ya. Ini tadi, mana tadi? Bentar. Kan kalau FS itu tidak berubah kalau area kerjanya kan sama gitu ya. Kemudian arah penambangannya sama, gitu-gitu kan. Saya juga agak refresh sih, tapi setahu saya sih itu. Nah, mana tuh yang charts-nya tadi, bentar saya buka. Nah, ini ya. Nah, intinya kan ini kan turunan semua ya. Misalkan ada pengembangan lagi ya FS-nya lagi dong, dari awal lagi. Iya, benar. Iya, dilihat lagi. Kita nggak mungkin nambang di area yang ternyata secara areanya masih dilakukan eksplorasi. Nah, kayaknya sih enggak ya. Kecuali mungkin di FS terdahulu pernah ada kajian awal gitu ya, di sana pernah dibuatkan mungkin masih area infer mungkin masih levelnya masih indicated sumber dayanya gitu-gitulah. Atau mungkin sudah ada kajian, yang penting di kajian FS sudah ada kajian sebelumnya dan pitnya kita itu pit turunan dari FS. Intinya kalau di luar FS ya harus dikaji lagi, dilihat lagi. Harus direvisi FS ya, Pak. Iya. Iya, benar.
Pertanyaan itu kan, Itu ya, pertanyaan Pak. gimana sih pertanyaannya? Iya, jika terjadi pengembangan PIT dan pengembangan eksplorasi, Pak. Oh iya, kecuali kalau itu masuk ke area PIT FS ya. Nah, kalau itu masuk ke area PIT FS, artinya dalam arti konfirmasi drilling saja, untuk menambah tingkat keyakinan, itu masuknya ke milestone tadi, yang tadi saya sebutkan ada milestone. Nah, tadi milestone. Nah, ini ya, milestone. Jadi, kita bicara SBP, misalkan nih dari tim Geos, Mas, ini di area sini tuh udah kita note ya, itu saya nggak yakin di situ. Kita paling nggak di situ perlu sumber dayanya terukur lah, research di situ, supaya kita juga pede. Oke, kita butuh judulnya bukan penambahan ya, konfirmasi drilling aja, atau penambahan titik sehingga meningkatkan tingkat keyakinan. Nah, itu dimasukkan ke dalam tadi ke capex-nya mungkin dimasukin dalam strategic business plan. Begitu. Tapi kalau memang itu di luar area yang benar-benar di luar area FS ya itu harus dicek lagi kajian awalnya. Oke, satu lagi kali ya. Oke, siap, Pak. Mungkin itu sudah menjawab ya, Pak Dian. Ya. Ini gimana ya, Pak? Banyak banget yang bertanya, Pak. Ya, Apa nanti bisa bantu nanti email apa inilah gimana, Pak? kalau ya insya Allah saya cukup aktif di LinkedIn ya. Nanti bisa cari nama saya di situ. Nanti iya, kalau ada yang perlu siap. ditanyakan nanti chat aja ke saya. Nanti ya insya Allah saya bisa secara periodik saya buka itu LinkedIn. Jadi nanti kalau bisa saya jawab saya jawab. Kalau nggak bisa mungkin saya akan tanya yang lebih expert untuk bisa menjawab. Iya. Seperti itu kali ya. Gitu ya, teman-teman. Nanti bisa via LinkedIn ke Bapaknya. Ya. Sebelumnya kami terima kasih sekali untuk antusias teman-teman. Makin malam makin semangat ternyata, Pak. Ya, sama juga saya juga. Salut sama antusiasmenya. Hampir 200 tadi. Tapi Iya, turun. Aduh, tadi kurang kami musik nih. Aduh, harusnya ada musiknya tadi. Aduh, maaf sekali ya. nggak kedengeran, Pak. Nggak kedengeran ya musiknya ya. Aduh. Oke. Tapi kami mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman karena keterbatasan waktu ya. Kami jadi belum bisa menjawab semuanya. Nanti mungkin dari pihak Bima Sabartum juga mungkin bisa bantu via email untuk bantu menjawab ya, Pak. Gimana, Pak Indra? Boleh. Nanti kami dari tim Bima Sabartum yang discuss. Ya, Pak Indra yang bantu jawab. Ya nanti bisa chat ke saya aja lah ya daripada ini nambah kerjaan lagi. Chat aja nggak apa-apa. Tanya aja, tanya. Yang bisa saya jawab saya jawab. Iya, siap. Kami juga discuss kan, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada. Baik, Pak. Kita lanjut ke sesi kuis kali ya, Pak. Boleh. Sesuai rundown acara yang telah disampaikan tadi, jadi sekarang kita masuk ke sesi kuis. Kebetulan link sudah di-share sama tim kita yang bit.ly absen si Bima 18. Itu nanti di link tersebut selain absensi, kuis juga nanti disitulah pembagian sertifikatnya. Mohon karena itu untuk teman-teman diharapkan untuk mengisi email yang benar dan aktif. Biar sertifikatnya masuk nih, nanti kasih email yang sembarangan nggak masuk sertifikatnya, ya kan Pak? Untuk linknya kan sudah dibagikan, terus untuk pemenangnya nanti, oh ya hadiah dulu ya kali Pak. Hadiahnya itu e-wallet bisa berupa OPPO atau GoPay nanti akan kami share di Instagramnya Bima Sabartum untuk pemenang. Pemenang yang terpilih akan ada 3 orang dengan total hadiah 100.000 ya. Baiklah, mungkin itu aja kali untuk pengumuman. Insya Allah segera kami umumkan di IG-nya Bima_Sabartum. Untuk itu untuk teman-teman pantengin aja terus IG Bima Sabartum, jangan lupa di-follow juga. Baiklah, itu saja untuk informasi kuisnya. Sebelum kita tutup acara ini, ada baiknya kita masuk ke sesi foto bersama ya Pak Indra. Oke, untuk siap. teman-teman, kami boleh minta on cam sebentar. Ada berapa ini slide-nya? Yuk teman-teman yang belum on cam, boleh on cam sebentar. Baiklah,
saya hitung mundur dari 3 ya. 3, 2, 1. Cheers. Ya, Lagi masih ya pada Bapak, di banyak masih karena di hide banyak nih. yang ikut, banyak ini screenshotnya Pak. Banyak yang di hide nih. Iya. Ya, di show Bapak. Lagi ya, 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Gimana ini panitia yang screenshot ini sudah belum? Bentar ya Pak. 3, 2, 1. Sekali lagi kali ya. 3, 2, 1. Bentar, Pak. Oke, udah confirm dari pihak panitia, katanya udah selesai Pak screenshotnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada acara webinar kita kali ini, yaitu CBIMA Series yang ke-18 dengan tema Basic Knowledge Long Term Mine Planning and Short Term Mine Planning in Mining Industry dengan Bapak Indra Bagus Septian Wijaya, STCPI IPM selaku pemateri hari ini. Untuk info lebih lanjut mengenai program-program dari Bima Sabartum seperti webinar yang kita adakan sekarang ini, yaitu CBIMA Series, nanti ada juga training and development yang merupakan program pelatihan software maupun alat survei. Dapat dilihat di Instagram kita, follow Bima_Sabartum, LinkedIn kita di Bima Sabartum Group, serta bisa subscribe juga di YouTube kita, CBIMA Channel, karena di YouTube kita tersedia tayangan ulang CBIMA Series kali ini maupun yang sudah. Bagi kamu yang suka dengerin podcast juga nih, CBIMA Podcast juga tersedia di Spotify. Oke, dan untuk mengetahui info lebih lanjut terkhusus mengenai Bima Sabartum, dapat diakses melalui website www.bimasabartum.co.id. Baiklah, saya akhiri webinar hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya Putri Utami, mohon maaf atas nama pribadi maupun nama Bima Sabartum. Sebelum pamit nih, mungkin Bapak Indra ada sepatah dua kata untuk motivasi, Pak. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme rekan-rekan semua. Ini mantap sekali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Kalau misalkan ada kekurangan, ya mohon dimaafkan, itu karena kekhilafan saya sendiri. Kalau misalkan memang ini ada yang perlu diimprove, silakan teman-teman bisa improve gitu ya. Harapan saya sih satu, mudah-mudahan apa yang kita sharing ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan di lapangan, ujung-ujungnya untuk good mining practice pertambangan di Indonesia. Oke, sehat selalu teman-teman ya. Terima kasih semua. Iya, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Sehat selalu. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra Terima kasih banyak, Pak. dan Ibu Putri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Siap. Terima kasih bro. Terima kasih teman-teman. Oh ya, mungkin belum ada yang belum dengar tadi, kita juga menyediakan wadah atau platform yaitu sibisa.com. Di Sibisa itu kami menjual dan menyewakan berbagai macam alat survei dan alat keselamatan kerja. Jadi bagi yang butuh bisa kunjungi www.sibisa.com. Sibisa serba ada. Oke, mungkin ini kali ya Pak, terakhir sebelum beneran ditutup nih Pak. Oh, iya. Sepatah dua kata dari direktur kita Pak, Oh, siap. Bapak Erik Wijaya. Kepada Bapak Erik Wijaya kami persilakan Pak. Mohon maaf Pak, mic-nya masih mute. Baik. Jadi kalau saya amati malam ini host dan narasumbernya on fire semua ini. Jadi mantap. Ya, kita jadi semangat akhirnya. Tetap mengikuti dari awal sampai akhir. Baik. Mungkin itu saja, Putri. Terima kasih, Pak Indra juga terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kembali Pak di
kesempatan yang mungkin bisa offline lah, kita bisa ketemu lah. Siap. Dan kita berharap kalau next time Pak Indra ada waktu ke Palembang, kita bisa kopi darat langsung. Oh, di Palembang. siap. Widih, mantap. Mudah-mudahan ini pandemi cepat selesai nih, Amin. biar bisa kayak dulu lagi ya. Iya. Yang Iya, penting terima rekan-rekan sehat kasih. semua. Oke, terima kasih. Saya izin live ya. Makasih. Oke, makasih. Saya akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat malam, makasih. teman-teman. Selamat malam, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat, Mbak Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thanks sharing ilmunya. Iya. Mbak Putri, mantap sekali Mbak Putri. Ya, keluar, guys. And close the door. Keluar, guys.